Pemirsa, puluhan warga di Pondok Cilegon Indah, Cilegon, Banten terlibat adu mulut dengan anggota Dinas Perhubungan Kota Cilegon. Ya, ketegangan terjadi lantaran warga menolak penerapan sistem parkir berbayar karena dianggap akan berdampak pada menurunnya penghasilan pedagang. Enggak, saya nggak setuju. Saya marah besar lagi balas sampah. Itu ada jalan, Pak. Ngapain taksa? Alasannya apa? Nyuruh buka ini. Para pedagang penyewa ruko di Pondok Cilegon Indah, Kota Cilegon, Banten ini terlibat adu mulut dengan petugas di Sub Kota Cilegon, Banten pada Rabu malam. Warga tidak kuasa menahan emosi lantaran geram dengan ulah anggota Dinas Perhubungan Kota Cilegon yang memaksa memasang pelang parkir di wilayah perdagangan UMKM tersebut. Warga pemilik toko menilai dengan dipasangnya smart parking tersebut, banyak pengunjung toko yang enggan masuk karena harus membayar parkir. Padahal selama ini belum pernah ada biaya parkir sehingga lokasi ini selalu ramai dikunjungi oleh para pengunjung. Dalam aksi tersebut, warga yang terdiri dari puluhan pedagang ini menolak operasional pelang parkir dan menyegel alat parkir tersebut lantaran dianggap akan mempengaruhi terhadap pendapatan pedagang di wilayah ini. Beruntung dalam kejadian ini, polisi yang datang dan langsung melerai serta membubarkan kerumunan massa tersebut karena dikhawatirkan terpapar COVID-19. Sementara itu, pemirsa, sebuah minibus terbakar di depan Polsek Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Diduga api berasal dari sistem kelistrikan mobil. Sebuah minibus terbakar di Jalan Raya Megamendung Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Rabu siang. Api pertama kali muncul dari bagian depan mobil. Penyebab kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik pada sistem pengangkian mobil. Menurut sopir, mobil ini sedianya melaju dari arah Jakarta menuju Puncak, namun saat menanjak justru mengeluarkan asap. Pas dari sana kan saya di belakang duduk, bau sangit gitu, kayak rem gitu. Terus kata itu nih, ini sih nggak apa-apa katanya gitu. Terus saya ya udah, dan terus di situ kok kayak ada percikan api, gitu. Percikan api langsung dibuka kapnya. Wah bener ada, saya loncat langsung ke pintu, takutnya nggak bisa membuka pintu, terus saya langsung nyungsep aja situ. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini karena sang sopir menyelamatkan diri sesaat sebelum api menghanguskan kendaraannya. Insiden ini pun sempat mengakibatkan kemacetan di kawasan Cisarua. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Jembatan penghubung dua kelurahan di Palembang, Sumatera Selatan ambruk. Ambruknya jembatan mengakibatkan truk tangki yang tengah melintas terperosok. Jembatan penghubung antar dua kelurahan di Kecamatan Sukaramai, Palembang, Sumatera Selatan ambruk. Jembatan ambruk usai dilintasi sebuah truk tangki. Usia jembatan yang sudah tua diduga menjadi penyebabnya. Yang dari sana juga sudah dihimbau, tapi masyarakat sering anggap remeh. Terjadi ini sudah kita himbau. Masyarakat sini juga sudah menghimbau supaya jangan lagi lewat sini karena jembatannya masih dalam proses perbaikan. Ini sudah masuk dalam program Pemkot. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun ambruknya jembatan membuat jalur penghubung antara dua kelurahan lumpuh total. Pemerintah serta instansi terkait masih berupaya untuk mengevakuasi truk yang terperosok. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ratusan warga Sarirejo, Kecamatan Medan Polodia, Sumatera Utara melakukan aksi pembakaran dan perubuhan pelang di Jalan Padang Golf Medan, Kecamatan Medan Polodia, Sumatera Utara. Aksi warga didasari sengketa kepemilikan lahan. Jadi ini atas nama masyarakat Sarirejo yang diklaim Ratusan warga Sarirejo meluapkan kemarahannya dengan merobohkan bangunan beserta pelang di Jalan Padang Golf, Kecamatan Medan Polonia, Medan, Sumatera Utara. Warga juga melampiaskan amarah dengan membakar bangunan tersebut. Amuk warga diakibatkan adanya klaim tanah seluas 260,44 hektar di kawasan Sarirejo yang merupakan kepunyaan salah satu yayasan dengan ahli waris Jalaluddin Ali Idrus. Sementara warga keberatan karena tanah tersebut telah ditempati puluhan tahun. Sengketa lahan tersebut telah dibawa ke ranah hukum di Mahkamah Agung. Pelang itu dicantumkan 260 hektar itu adalah milik keturunan ahli waris daripada Sultan. Nah, dalam hal ini
warga yang keberatan karena merasa 260 hektar itu masuk dalam lingkungan rumahnya juga gitu. Yang mana dari segi sengketa antara pemerintah saat ini dengan keluarga Sarejo sudah selesai. Kenapa lagi ada orang yang mengklaim seperti itu? Tapi dalam hal ini ada juga sengketa lain antara Ibu Samsia dengan Ginting. Nah, warga Sarejo tidak terkait dengan itu gitu. Jadi jangan perbuatan hari ini bukanlah ditunggangi oleh Ginting ataupun Samsia atau siapapun gitu. Setelah melakukan aksinya, warga meninggalkan lokasi dan mengancam akan melakukan aksi lagi apabila nanti pelang tersebut terpasang kembali. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa ratusan warga pemegang surat ijo di Balai Kota Surabaya berakhir ricuh. Ya, warga emosi karena perwakilan mereka tidak diizinkan masuk untuk menemui Wali Kota Surabaya Tri Risma. Saling dorong antara warga pemegang surat ijo dengan aparat tak terhindarkan saat unjuk rasa di depan gedung Balai Kota Surabaya. Warga berupaya masuk menemui Wali Kota Tri Risma hari ini, namun dihadang aparat. Kericuhan sempat mereda setelah aparat mengizinkan 10 orang perwakilan warga Tanah Surat Ijo masuk ke halaman Balai Kota Surabaya. Negara harus hadir di sini. Sama-sama berjuang, Pak. Namun, ke-10 perwakilan kembali emosi ketika mediasi justru dilakukan di halaman Balai Kota. Dalam unjuk rasa ini, warga membawa 500 berkas surat pernyataan pencabutan hak pengelolaan lahan kepada Pemkot Surabaya. Hal ini sebagai upaya agar Pemkot Surabaya mencabut hak pengelolaan lahan warga Tanah Surat Ijo menjadi sertifikat hak milik, karena rata-rata warga sudah menempati rumah mereka selama 20 tahun lebih. Ini adalah tanah negara, ya. Jelas Pemkot itu mengajukan tanah negara menjadi HPL. Nah, HPL itu hanya pelimpahan pengelolaan saja, bukan hak milik. Tapi oleh Pemkot disewakan. Alasannya retribusi, tapi sewa ya nggak bisa. Itu melanggar ketentuan. Dan kita sebenarnya dalam rangka juga mendorong agar Menteri ATR segera mengeluarkan keputusan mengenai pencabutan HPL. Mereka hanya ditemui perwakilan pemerintah Kota Surabaya dari BPB Linmas Kota Surabaya. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat berhasil menggagalkan upaya pengiriman narkotika jenis sabu seberat 3 kg. Para kurir barang haram tersebut disergap di kilometer 57 Tol Cikampek. Inilah rekaman video amatir saat petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat menangkap 3 orang dari 2 mobil yang berbeda di kilometer 57 Tol Cikampek. Saat digeledah, petugas berhasil menemukan sabu dalam kemasan seberat 3 kg di bagian belakang mobil. Setelah diselidiki, kedua mobil tersebut diduga berasal dari Pelabuhan Merak membawa barang haram tersebut dari Cina melalui jalur Aceh, Lampung hingga Merak dengan tujuan kota Bandung. Jaringan pengedar narkoba jenis sabu ini terendus petugas karena dugaan peredaran narkotika semakin meningkat di masa pandemi. Dari beberapa TKP baik yang dilakukan oleh pihak BNN dan kepolisian, beberapa TKP selama pandemi di seluruh Jawa Barat, penindakan yang dilakukan oleh BNN, pihak kepolisian, Mabes dan Polda dan pihak bea cukai itu ratusan kilo. Kasus ini kini sedang didalami untuk melacak pemasok barang haram tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup sementara jalur lambat Jalan Medan Merdeka Selatan imbas pembangunan Jalan MRT tahap kedua. Penutupan ini dilakukan hingga 9 September mendatang. Arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan pada Rabu malam terpantau ramai lancar.
Meskipun Dishub menutup jalur lambat di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan guna pengerjaan jalur MRT tahap 2. Penutupan jalur lambat ini ditujukan untuk melakukan tes speed di jalur lambat Jalan Medan Merdeka Selatan. Tes speed sendiri merupakan pekerjaan yang dilakukan untuk mengidentifikasi utilitas seperti pipa dan kabel. Bagi masyarakat yang berasal dari sisi timur mengarah ke Jalan Medan Merdeka Selatan diarahkan mengambil jalur cepat. Proyek MRT tahap 2 ini dimulai dari Bundaran HI hingga ke stasiun kota. Diharapkan masyarakat tetap menaati rambu dan memperhatikan marka yang sudah disediakan pengelola proyek.